Kisah pesugihan pedagang kaya di Yogyakarta, sebuah cerita moral yang penuh makna. Di jantung kota Yogyakarta, di antara keramaian pasar Beringharjo, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Ki Hasto. Ki Hasto terkenal dengan kekayaannya yang berlimpah. Namun di balik kesuksesannya tersimpan rahasia gelap, yaitu pesugihan. Kisah Ki Hasto dimulai dari masa mudanya yang penuh perjuangan. Ia memulai usahanya dari kecil, berjualan kain di pasar Beringharjo. Ki Hasto dikenal sebagai pedagang yang cerdas dan pekerja keras. Namun, usahanya tak kunjung berkembang. Rasa frustasi melandanya, dan ia pun tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan. Pada suatu malam, di bawah sinar bulan yang remang-remang, Ki Hasto bertemu dengan seorang tua. Dia seperti sudah kakek-kakek yang mungkin bisa dikatakan pada umumnya itu pikun atau tak tahu arah. Namun terlihat misterius karena kakek tersebut sendirian di pasar Beringharjo. Orang tua itu dengan suaranya yang pelan dan penuh misteri menawarkan sebuah solusi kepada Ki Hasto. Padahal Ki Hasto berpikir belum pernah dan tidak kenal sama sekali dengan orang tua tersebut. Ki Hasto ragu bahwa yang ditawarkan oleh kakek tersebut kepada Ki Hasto adalah pesugihan. Namun naas, rasa putus asanya mengalahkan keraguan Ki Hasto. Ia pun mengikuti ritual pesugihan yang ditawarkan dan diajarkan oleh kakek tersebut. Ritual pesugihan itu penuh dengan keanehan dan aura mistis. Ki Hasto harus meminum air yang diambil dari sebuah sendang terlarang di tengah hutan, dan kemudian mengucapkan mantra-mantra yang tidak ia mengerti. Sejak saat itu, Ki Hasto mengalami perubahan drastis. Usahanya berkembang pesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Keuntungan mengalir bagaikan air deras, dan Ki Hasto pun menjelma menjadi salah satu pedagang terkaya di Yogyakarta. Ia mampu membeli rumah besar di kawasan elit, mobil mewah yang selalu berganti model, dan berbagai macam barang-barang mahal yang hanya bisa diimpikan orang lain. Namun kekayaan Ki Hasto datang dengan konsekuensinya yang mengerikan. Ia mulai mengalami mimpi buruk yang menghantui, di mana ia melihat sosok-sosok mengerikan dan mendengar suara-suara gaib yang tak tertahankan. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauhinya, dan ia merasa semakin terisolasi. Ki Hasto mulai meragukan keputusannya yang telah lama ia lakukan, yaitu pesugihan. Namun ia tak tahu bagaimana cara untuk membebaskan diri dari ikatannya. Suatu hari, di tengah kebingungan dan ketakutannya, Ki Hasto bertemu dengan seorang santri muda bernama Ki Ageng. Ki Ageng dengan aura kesucian dan kebijaksanaannya langsung menarik perhatian Ki Hasto. Ki Hasto menceritakan kisahnya kepada Ki Ageng, dan Ki Ageng pun menjelaskan bahwa pesugihan yang dilakukan Ki Hasto berasal dari sumber yang tidak baik. Ki Ageng ternyata tahu betul tentang pesugihan tersebut. Pesugihan itu mengikat Ki Hasto dengan kekuatan jahat yang akan terus menghantui dan menyiksanya. Memang betul ini bukanlah tentang tumbal dari orang-orang terdekat maupun tersayang, tapi kehidupan pribadi Ki Hasto telah terenggut. Ki Hasto merasa putus asa.
Namun, Ki Ageng menawarkan bantuan untuk membebaskannya dari ikatan pesugihan. Ki Ageng menjelaskan bahwa ritual penyucian harus dilakukan untuk mematahkan ikatan Ki Hasto dengan kekuatan jahat. Ritual penyucian itu tidak mudah. Ki Hasto harus menghadapi rasa sakit yang luar biasa, godaan yang menyesatkan, dan rasa takut yang tak terbayangkan. Ia harus berpuasa selama berhari-hari, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan menjalani ritual mandi dengan air suci yang diambil dari 7 sumber mata air di berbagai penjuru Yogyakarta. Ki Hasto hampir menyerah, namun Ki Ageng selalu memberikan semangat dan dukungannya. Ki Ageng sebagai santri mengingatkan Ki Hasto selaku pesugihan bahwa ia harus kuat dan teguh dalam tekadnya untuk bebas dari belenggu pesugihan. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan yang bulat, Ki Hasto berhasil menyelesaikan ritual penyucian itu. Ia merasa lega dan bebas dari belenggu pesugihan. Ki Hasto pun berjanji untuk tidak mencari jalan pintas menuju kekayaan dan untuk menjalani hidupnya dengan cara yang halal. Ki Hasto kembali ke pasar Beringharjo dan melanjutkan usahanya dengan penuh kejujuran dan kerja keras. Kekayaannya memang berkurang, namun ia merasa lebih bahagia dan tenang. Ia tidak lagi dihantui oleh mimpi buruk dan rasa takut, dan ia bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang sekitarnya. Ki Hasto pun menjadi contoh bagi para pedagang lain di pasar Beringharjo. Ia telah bercerita ke pedagang-pedagang sekitar yang dia dirasa akrab. Ia mengajarkan mereka bahwa kekayaan yang sejati berasal dari kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur. Ki Hasto menjadi pengingat bagi kita bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan pintas seperti pesugihan tidak akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Kita harus selalu ingat bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan cara yang halal dan penuh rasa syukur. Kisah Ki Hasto juga mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu mempertimbangkan segala konsekuensinya sebelum bertindak. Terima kasih telah menonton kisah Ki Hasto yang mungkin pada tepatnya dia menyamarkan siapa dia dan detailnya. Untuk kamu yang memiliki kisah serupa atau mungkin yang lebih menarik, boleh dicantumkan di kolom komentar maupun dikirim lewat email Tagarinfo yang ada di deskripsi channel ini. Terima kasih kembali dan jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ya, agar kamu dan orang-orang terdekat selalu terhibur dan selalu diberikan kebaikan dalam setiap langkahnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.